Saya ulang ya. Tadi kita sampai mana tadi? Ayah sabul insanu allan najma'a idhamah. Ayah sabu a artinya apa? Apakah? A itu artinya hal. Yahsabu mengira siapa al insanu manusia allan ya, apakah tidak akan ya, lan itu maknanya adalah tidak akan. Najma'a kami kumpulkan, kami kembalikan, kami kumpulkan idhamah tulang ya, tulang-tulangnya. Apakah manusia itu mengira bahwasanya kami tidak akan mengumpulkan yaitu tulang-tulangnya. Ya, setelah Allah menyebutkan bahwasanya manusia nanti di hari kiamat akan menyesali dirinya, dia berbuat baik dia juga akan menyesal, berbuat buruk juga dia akan menyesal, ya. Kemudian Allah menerangkan apakah manusia itu menyangka mengira bahwasanya kami tidak akan mengumpulkan tulang-tulangnya. Yang dimaksud al-insan di sini adalah al-kafir, orang yang ingkar, ya. Al-mulhid. Mulhid itu orang yang tidak percaya adanya hari kiamat. Mulhid. Ateis, komunis, ya. Mulhid. Beda dengan orang musyrik. Beda dengan orang musyrik. Orang musyrik zaman Nabi, ya, itu mereka mengakui adanya Tuhan. Mengakui adanya siapa? Makanya ada namanya sekutu. Nyata, sekutu kan berarti ada berapa? Dua. Ya. Disekutukan berarti ada tandingannya, gitu loh. Jadi mereka itu apa kalau ditanya, apakah orang musyrik? Ya, walaupun tidak semuanya. Itu zaman dulu itu mengakui adanya Allah, ya mengakui, gitu loh. Ya mengakui. Ini. Cuman mereka mensekutukan. Ya, mensekutukan. Orang yang nggak mengakui adanya Tuhan, ada hari kiamat, namanya mulhid. Ya, namanya orang yang ateis, komunis, ya, seperti itu. Namanya mulhid. Ya, ini ya. Jadi kalau musyrik itu malah dia mengakui cuman disekutukan, ya, disekutukan. Ini. Kesyirikan itu ya gampangannya misalkan orang berbuat syirik kecil namanya riya, itu kan termasuk syirik ya. Padahal dia sholat, padahal dia baca Quran, tapi dikatakan riya. Riya itu apa? Riya itu apa? Alladzi yuraun apa? Memperlihatkan amalan, ya enggak? Dia kan sholat, dia kan ya ibadatnya memperlihatkan ibadahnya kan, ya. Tapi kenapa enggak diterima amalan tersebut? Karena dia telah mensekutukan yang harusnya untuk pujiannya Allah, mencari ridhonya Allah, dia inginnya pujiannya manusia, ya enggak? Tapi kan dia perbuatannya kan wujudnya ibadah, zahirnya ibadah, ya enggak? Ya sholat, ya baca Quran, ya sedekah. Tapi niatnya bukan untuk Allah. Itu saja dikatakan dengan kesyirikan, syirik yang asghar, ya, syirik yang kecil. Dan Allah tidak akan menerima yang seperti itu. Ya. Apalagi yang jelas-jelas dia mensekutukan Allah. Kadang dia berdoa kepada Allah, nanti kadang suatu waktu dia berdoa kepada selain Allah. Itu namanya mensekutukan Allah. Ini. Allah najma'idhamahu kami mengumpulkan yaitu tulang-tulangnya untuk dibangkitkan dan untuk dibalas, ya. Jadi seperti itu. Kemudian ayat selanjutnya Allah berfirman, lanjutkan atau Pak Lutfi, Pak Lutfi. Bala qadirina. Bala qadirina ala an nusawwiya banana. Ya, bala qadirina, bala artinya apa? Bahkan qadirina mampu ala yang atas an nusawwiya, ya, kami nusawiya sempurnakan
bananah apa? Jari jemari. Ya, jari jemari. Kita lihat artinya nusawiya kami sempurnakan bananah jari jemarinya. Kita lihat dalam tafsir disebutkan bahwasanya bala qadirina bahkan kami mampu untuk mengumpulkannya. Ya. Hala kaununa qadirina ma'a jam'iha ala taswiyata banani. Ya. Menyempurnakan yaitu jari jemarinya. Kita lanjut dulu, nanti kita ambil faedah. Terus yang selanjutnya, bal yuridu, Mas Anam. Bal yuridu, bal artinya apa? Bahkan yuridu, menginginkan al-insanu liyafjurah, berbuat ya kedurhakaan, maksiat, amamah, ya di depannya, amamah di depannya. Kemudian yas'alu belakang. Yaumul qiyamah yas'alu, dia bertanya, ya. Sa'ala yas'alu itu punya dua makna. Yang pertama adalah bertanya, kemudian yang kedua adalah artinya meminta. Maka sa'il itu artinya bisa meminta, yang kedua bertanya. Ya, artinya nanti disesuaikan dengan konteksnya. As-sa'il itu bisa orang yang meminta-minta, bisa dia itu orang yang bertanya. Ayyana, kapankah yaumul qiyamah, hari kiamat, ya, hari kiamat. Jadi mereka bertanya tentang hari kiamat. Tapi tanya mereka itu bukan untuk minta jawaban. Namanya soalul yaitu istingkar. Ya. Pertanyaan yang untuk menolak atau mengingkari. Ya, kapan dino kiamat? Ya. Jadi beda dengan kapan hari kiamat itu, nah, beda kan? Nah, dengan orang yang dia tanya tapi mengingkari. Kapan dino kiamat? Wastihza, dan untuk mengolok-olok, ya. Jadi ada macam-macam bertanya ya. Ada yang dia memang untuk bertanya. Ada juga pertanyaan itu dengan model istingkar, yaitu pengingkaran. Ada yang pertanyaan itu untuk ingin menjelaskan atau ingin membuat orang itu menakut-nakuti. Al-qari'ah, mal qari'ah, wa ma adraka mal qari'ah, itu juga bentuknya tanya. Tapi untuk menakut-nakuti dan untuk memberikan kabar. Ya. Jadi banyak lafalnya tanya tapi maksudnya berbeda. Ya, berbeda. Iya. Bananah tadi apa artinya? Asobi ya, jari jemari kan? Jari jemari. Di sini ada faedah ya tentang benarnya Al-Qur'an ya. Benarnya Al-Qur'an tentang ini loh, cap jempol itu berarti artinya apa? Garis-garis ini lah. Apa ini namanya? Sidik jari ya. Iya. Fakama khalafa ta'ala bainal insan wal insan. Di mana Allah SWT membedakan antara manusia satu dengan manusia yang lainnya. Wa baina sautin wa sautin, antara satu suara dengan suara yang lainnya. Itu kan beda ya. Artinya nggak ada orang itu plek, itu nggak ada. Ya. Walaupun satu rahim, ya, satu saudara kandung, satu saudara, tetap dia akan beda. Ya, beda. Ini luar biasa ya. Untuk membedakan itu, insan wal insan, wasautin wasautin, satu suara dengan suara yang lainnya. Suara ini beda dengan sini, sini beda. Baina khututil asabi, tadi itu, garis-garis jari itu loh, gitu. Ini kan masing-masing beda kan? Beda, maka ada namanya sidik apa? Sidik jari. Karena
ya dari situ dia akan terbedakan, ya, terbedakan. Ya. Kemudian ini dibenarkan dalam kemajuan dan untuk membedakan satu orang dengan orang yang lainnya. Ini Quran sudah menjelaskan. Dari kesimpulan dari ayat ini, ketika mereka mengingkari adanya hari kiamat, Allah menjelaskan, Allah itu mampu, ya, Allah itu mampu, ya. Bahkan Allah mampu untuk nusawwiya bananah, menyempurnakan, mengembalikan lagi bananah jari jemarinya. Seperti itu. Penjelasan tentang ifdalillahi ta'ala 'alal 'abdi. Allah melebihkan atas manusia ala khalqihi wa tarkibi a'dha'ihi. Tentang apa kesempurnaan susunannya. Jadi manusia itu adalah fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Susunannya, tarkib itu susunannya. Tarkib susunan anggota badannya. Tangannya 2 sama panjangnya, ya enggak? Kakinya sama panjangnya. Jadi kalau dilihat itu bagus gitu. Beda dengan makhluk lainnya, ya, makhluk lainnya. Hewan misalkan. Ya, manusia adalah paling apa? Paling baik, ya. Fi ahsani taqwim. Maka kita bersyukur ya. Kita itu keluar di dunia dalam bentuk manusia, ya, dalam bentuk manusia. Dan dulu kan kita nggak ada pilihan, kita nggak milih gitu loh. Kalau keluar di dunia bentuknya manusia, ada jin, ada hewan, ada tumbuh-tumbuhan, kan macam-macam toh, ya. Dan kita ya ditakdirkan oleh Allah jadi manusia seperti itu. Sehingga kita harus bersyukur. Atau jin, ya, barangkali jin, ya. Jin itu juga makhluknya Allah. Nah, ini kita nggak bayangkan ya kalau dulu kita keluar di dunia itu wujudnya apa? Jin gitu. Nah, ini kan nggak pernah bayangin kita. Kita. Tapi Allah berkehendak, ada yang Allah ini kendaki ini keluarnya nanti jadi jin, ini jadi manusia, ini jadi hewan, ini jadi kera, ini jadi kan ini malaikat. Nah, kita manusia adalah fi ahsani taqwim. Jin itu asalnya menurut adalah ya tidak bagus, artinya susunannya tidak seperti manusia ini, ya, manusia. Ya, mukjizatu Qur'aniyah, mukjizatun Qur'aniyatun. Jadi Quran itu sebagai mukjizat yang telah ditetapkan ilmu as-sinai, ya, ilmu ini ya, tentang hadis wahya adamu taswiyati khututil asabi. Tentang tadi itu, tentang tidak samanya tentang garis-garis jari-jari tadi itu. Masing-masing orang terbedakan. Yang terakhir adalah mabda annal mu'mina yusabu alama akhiri min sanatin atau min sunnatin hasanatin ya'malu biha ba'dahu. Manusia itu nanti akan dibalas kebaikan sesuai dengan akhir apa yang dia lakukan. Sanatin hasanatin. Jadi ada namanya sunnah. Sunnah itu secara bahasa adalah melakukan kebaikan atau melakukan perbuatan. Sunnah itu artinya perbuatan. Maka dalam hadis itu man sanna sunatan hasanatan. Ya, barang siapa dia mempelopori kebaikan. Jadi sunnah di situ secara bahasa. Kok dia perbuatannya baik, kemudian diikuti oleh orang-orang lain, maka dia akan mendapatkan pahalanya sendiri dan pahala orang yang mengikuti perbuatan baik tersebut. Man sana sunatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Barang siapa berbuat mempelopori kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahalanya sendiri dan pahala orang yang mengikuti perbuatan baik tersebut. Waman sanna sunatan sayiatan. Nah, di situ juga Nabi dengan kata-kata sunnah juga. Barang siapa dia berbuat sunnah yang sayi'ah, perbuatan yang buruk, ya, perbuatan yang buruk, maka baginya adalah wizruha, dosanya dan dosa orang yang mengikuti perbuatan buruk tersebut. Ini bahaya ya, jadi kita harus hati-hati ya. Ya, apalagi para tokoh, para pemikir ini kalau dia meninggalkan pemikiran yang sesat, ikut orang banyak itu bisa ya membesarkan banyak orang, itu dosanya bisa banyak itu. Nah, dia udah meninggal dunia masih dikembangkan pemikirannya, masih diuri-uri. Ini sudah itu dia sudah mati dosanya masih terus ya. Iya dosa jariah. Iya, dosa jariah. Kalau belum tobat itu wah ngeri itu. Ya itu ya.
atau mempelopori acara-acara kesyirikan misalkan, terus diuri-uri terus sampai anak turun, itu udah dosanya numpuk-numpuk. Insyaallah. Makanya kita kalau bisa menguri-uri yang baik, ya, sunnah yang baik. Ya, Allah alam bisawab itu yang bisa kita ambil dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6 atau ayat yang ke-5. Ya. Kita masuk pada materi tentang masalah kajian waris, ya, kajian waris. Kemarin sampai mana kemarin yang kita ambil sampel, ya, sampel. Mas Agung kemarin sudah ya, Pak Agung? Sudah ya kemarin ya? Maksudnya ditanya, pernah adakah keluarga yang meninggal dunia, kemudian siapa ahli warisnya, gitu kan? Biar kita ada gambaran. Sudah kemarin ya? Sudah. Ya? Kemarin pas nggak hadir ya? Berarti kemarin, oh iya, berarti kemarin kalau nggak hadir, ini ya Pak Agung, jenengan pernah nggak ketika pas ada orang meninggal dunia, keluarga jenengan yang jenengan kenal, kemudian dia itu meninggalkan siapa saja, gitu loh. Maksudnya itu biar kita itu punya punya gambaran, oh ini kemarin kan sudah ada 1, 2, 3. Pernah mungkin bapak, ibu atau nenek, kakek pernah ada yang meninggal dunia? Siapa kira-kira yang ingin jadikan sampel contoh yang pernah meninggal siapa? Bapak, ibu, bapak masih, ibu, alhamdulillah. Berarti keluarga yang lainnya, adik, coba adik, ya, adik. Adik meninggal dunia, coba kita lihat. Jangan tahu ya, adik ya. Adik, kita lihat adik sekarang, adik berarti kita bicara adik. Ketika adik itu meninggal, adiknya laki-laki perempuan? Perempuan. Ketika meninggal, dia berarti siapa ahli warisnya? Ke atas. Berarti siapa? Bapak Ibu ya? Bapak Ibu. Terus saudaranya adik berapa? Termasuk jenengan? 2 itu berarti ketika pas meninggal dunia, siapa yang masih hidup saudaranya? Kakak, adik, saya. Berarti keluarganya saudaranya 4. Yang laki-laki berapa? Laki 2, perempuan 1. Iya, jadi cuma ini ya. Anak-anak belum punya anak? Belum punya? Belum nikah? Belum nikah? Ya, berarti bapak, ibu, ini berarti saudara ya? Saudara, mohon maaf saudara ini. Saudara laki. Ini saudara saudari perempuan. Ya, teman-teman. Bapak kira-kira dapat berapa? Hmm? Orang meninggal dunia, kemudian meninggalkan bapak, kemudian ada ibu, kemudian ada saudara. Nah, sebelum menentukan ada nggak yang mahjub, yang terhalang? Ada nggak? Hmm? Saudara mahjub. Saudara mahjub. Nah, kan ini kita ping, ini kita ping. Berarti cuma tinggal ini. Saudara terhalang oleh bapak. Berarti ibu bagiannya pinten? Ya? 8 karena nggak ada anak. Kalau nggak ada anak malah lebih banyak. Harusnya ini bukan anak, Pak. Ini bukan anak, Pak. Ini saudara. Ini saudara.
Ya, kita harus bayangkan ya, ini bukan anak tapi ini saudara. Mayit meninggalkan saudara, bapak dan ibu. Berarti dia nggak punya anak. Ternyata nggak punya anak. Berarti tinggal ahli warisnya adalah bapak dan ibu. Ibu dapat berapa? Nggak punya anak. Ibu kemarin ya, yang kemarin tuh, coba dilihat, yang ringkasan kemarin itu ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama 1/6, ya toh? Sepertiga. Kapan dia 1/6? Ketika tidak ada anak. Ketika ada anak, ketika ada saudara, 2 atau lebih. Kapan dia sepertiga? Tidak ada anak, tidak ada saudara, 2 atau lebih, ya enggak? Tadi masuk yang mana nih, Ibu? Sepertiga. Ya, sepertiga. Bapak berapa? Nah, Bapak berapa? Hah? Sisa kan? Ya, sisa. Nah, ini sisa. Berarti ini 3, nanti anunya 3, Ibu 1, sisanya berapa? 2. Jadi ya teman-teman. Jadi asal masalahnya adalah 3, ya. 3, nanti untuk Ibu dapat 1, sisanya untuk Bapak. Ya, ini kalau ahli warisnya cuma ini ya, ini informasinya tadi itu. Berarti saudara ini terhalang, saudari juga terhalang karena ada bapak. Ya. Jadi bapak dan anak itu menghalangi saudara. Nanti akan kita bahas pada bab hajab ya. Hajab artinya penghalang itu ya, penghalang. Ya, itu ya. Ada pertanyaan? Ya, kemudian tadi di grup saya nge-share, misalkan ada cucu, anak perempuan, cucu dan cicit. Anak perempuan, cucu perempuan, ini semua jalur laki-laki ya. Cicit. Cicit tahu ya cicit ya? Cicit tahu nggak cicit? Putu, ya? Buyut, buyut, ya, buyut. Nah, ini semua jalur laki-laki ya. Ini kita anggap ini semuanya adalah jalur laki-laki. Kalau jalur perempuan tidak dapat ini ya. Anak-anak ya, anak cucu sama cicit nggak dapat. Ini semua jalur laki-laki. Ya. 1 anak perempuan, 2 cucu perempuan. Ini cicit perempuan. Berapa jumlahnya atau bagiannya berapa? Anak perempuan, pinten? Anak perempuan. Ya. Setengah. Setengah. Dapat setengah. Nah, kita kemarin sudah menjelaskan, anak perempuan itu maksimal 2/3. 3. Ya, 2/3. Ini setengah. Terus cucu sama cicit, gimana ini ngitungnya? Cucu, karena ini setengah, maka masih ada untuk genepi 2/3 berapa ini berarti? Agar menjadi 2/3. Ya, total 1/6. 1/6. Ini ya. Karena ini sudah 2/3, sudah habis. Jatah anak perempuan itu maksimal 2/3. Ini cicit tidak dapat. Sudah habis di sini. Ya, sudah habis untuk anak perempuan dan cucu perempuan. Ya, ya. Setengah dan 1/6. Asal masalahnya berapa? 2 dan 6 berapa? 6. 6 dibagi 2 berapa? 3. Dibagi ini ya, yang bawah ini ya, 3. 6 dibagi 6 berapa? 1. 1.
Ini ping, ini min. Nah, 3 tambah 1 berapa? 4. Nah, asal masalahnya 6, tapi ternyata baru dapat 4. Ini berarti nggak bisa menghabiskan ini asal masalahnya. Ini namanya rod. Namanya apa? Rod. Namanya rod. Nah, nanti ini karena ini 4, jadilah akar masalahnya 4 saja, nggak jadi 6, ini jadi 3, ya, ini 1. Jadi harta sisa, harta warisan dibagi 4, bukan dibagi 6, dibagi 4. Ini 3/4, ini 1/4. Kalau tinggalannya 100 juta, jadi pinten dibagi 4. 100 juta bagi 4 berapa? 25. 25 juta. Ya, 25 kali 3? 75 juta. 25 kali 1? 25 juta. Nah, nanti anak perempuan dapatnya 75, cucu perempuan dapatnya 25 juta. Ya. Ya karena rot tadi. Kan rot itu dikembalikan kepada ahli waris. Ya, dikembalikan. Iya. Dikembalikan ke ahli waris. Kan nggak ada yang lainnya. Ini ya, jadi seperti itu. Rot. Coba kita akan bahas sedikit masalah rot, bisa dibuka halaman. Atau gini dulu, ini cucu perempuan, kita meneruskan satu bab tentang cucu-cucu perempuan. Kemarin sudah membahas tentang anak perempuan ya, anak perempuan kan. Anak perempuan sudah, sekarang cucu perempuan. Ini hampir sama, cuman cucu ya. Coba dari Pak Rustam, cucu perempuan. Cucu perempuan ada 5 keadaan. 1/2, bila sendirian. Tidak ada yang menjadikannya asoba, seperti saudara laki-lakinya atau anak laki-laki pamannya. Tidak ada saudarinya atau anak perempuan pamannya yang bersamanya. Dan tidak ada anak kandung. Ya, cukup. Cucu perempuan itu nanti bisa dapat setengah, ya, bila ia sendirian. Tidak ada yang menjadikannya asobah. Jadi kalau cucu perempuan berarti bersama cucu laki-laki. Berarti kalau ada laki-laki dan perempuan nanti dapatnya asobah. Nah, ini tidak ada yang menjadikannya asobah. Seperti saudara laki-lakinya ini, ya, tidak ada itu. Atau anak laki-laki pamannya, ya punya paman, punya anak laki-laki, itu juga bisa menjadikannya asobah. Tidak ada saudarinya atau anak perempuan pamannya yang bersamanya. Sebab nanti kalau dia 2 orang, bukan lagi setengah, ya enggak? Ini kan kita hampir sama dengan anak perempuan, gitu. Coba sendirian saja setengah. Kalau nanti 2 orang ya dapatnya 2/3. Atau anak perempuan pamannya yang bersama. Dan tidak ada anak kandung. Jelas kalau ada anak kandung ya nanti ketutup, gitu. 2/3. Ya Pak. Pri namanya. 2/3. 2/3 bila 2 perempuan dan lebih. Jika tidak ada anak kandung dan tidak ada laki-laki yang menjadikan. Ya. Kemudian yang kedua, dia dapat 2/3 bila 2 perempuan dan lebih. Ya. Itu baru dapat 2/3. Ketika tidak ada anak kandung. Tidak ada anak kandung, karena nanti kalau ada anak kandung ini tertutup, jelas, dia terhajab. Dan tidak ada cucu laki-laki yang menjadikannya asoba. Ya, asoba. Ini ya.
Terus Pak Lutfi. Seperenam bila ia sendiri atau lebih bersama buat kampung sebagai umurnya 2 bila Sulusain. namun bila dia bersama cucu laki-laki dalam tingkatan yang sama, maka cucu laki-laki menjadikannya sebagai asal. Bagian seorang laki-laki mendapat 2 bagian. Ya. Yang ketiga, kemungkinan adalah dia dapat 1/6. Bila ia sendiri atau lebih bersama anak perempuan kandung sebagai penyempurna 2/3. Ya tadi kasusnya tadi. Ya. Ini tadi anak perempuan ini kan cuma dapatnya setengah. Tapi kalau anak perempuan di sini dua ya. Dua orang, ini sudah dapat 2/3. Ini tidak dapat, habis. Ya, habis. Maksimal 2/3. Ya. Jadi karena ini cuma 1, berarti cuma setengah, masih ada sisa 1/6. Ya. Jadi ini karena dia 1 orang. Kalau anak perempuannya itu ya Ini habis, ini nggak dapat tidak tetap 2/3. 2/3. Kalau anak perempuannya lebih dari 2. 2/3. Nanti dibagi rata. Dibagi rata. 2/3 itu Sudah nggak dapat. tidak dapat karena habis di sini, Pak. Kalau nanti itu berarti 2/3. Ya kan anak perempuannya ya. Iya. Jadi dia dapat 2/3 kan? Terus 2/3 itu dibagi 4/3 kan? Kan berarti masih ada 1/3. 1/3. Ya, 1/3 itu. Ini cucu. Bentar. Anak perempuan maksimal 2/3. Nah, nanti sini, Pak. Jadi ini sudah menutup, Pak. Ini nanti kembalinya ke sini semua, Pak. Jadi cucu perempuannya terhalang. Iya, terhalang. Terhalang, terhijab. Ya seperti ini, seperti cicet ini. Seperti cicet ini nggak dapat. Nggak dapat. Ya karena namanya cucu kan masih di bawah, cuman bawahnya kan. Jadi yang pertama adalah anak dulu. Ya, anak itu yang prioritas. Ya, prioritas. Karena ini sudah habis 2/3. Jangan kepada anak lagi, kepada perempuan ini berarti semua dapat. Anak perempuannya. Akar masalahnya jadi 4 kan semua jadi 6. Ya, ini diurutkan ke ahli warisnya ini, yang ini. Anak perempuan toh nanti. Ini 3 orang. Ini kan dapatnya 2/3. Itu enggak dapat. Nah, ini kalau laki-laki dapat, Pak. Kalau laki-laki dapat. Dapat asobah. Tapi itu hanya kasus ketika tidak ada asobah. Ini dapatnya sisa. Nah, ini kalau ini genah ini. Ini nanti asal masalahnya 3. Ini 3 bagi 3 1, 2, ini 2 kan? Nah, ini 1. Nah. Ini kan anak kan ada cucu anak perempuan, kemudian ini adalah laki-laki punya anak gitu loh. Ini kan beda-beda jalur ya. Ini ada anak orang itu meninggal dunia punya ini jalur 1, kemudian ada anak perempuan, anak laki-laki dia meninggal dunia. Anaknya ini yang mau akan menjadikan sisa. Jalur perempuan. Sudah terhajab ini, Pak. Ini.
sisa itu kan berarti tadi Ketampung sini Pak. Jadi ini ke sini Pak. Ini sudah habis di sini. Ini cucu laki-laki. Bentar. cucu laki-laki dari anak perempuan, dia nggak bisa kan gitu. Tapi kalau cucu laki-laki anak laki, ini tidak muncul anak laki-laki. Ini terhajab ini tidak nggak dapat kalau dari sini. Ini nggak dapat kalau dari jalur ini nggak dapat. Ini nggak dapat. Ini tadi kan ini tadi kan semuanya beda jalur ya ini ya teman-teman. Ini orang meninggal dunia punya anak 3 ya. Anak 3 yang 1 anak perempuan, 1 laki-laki, ini 1 laki-laki lagi ya. Nah, kemudian ini dari jalur laki-laki semua. Kalau ini jalur perempuan ini nggak dapat semua ya. Kita kaidahnya kan di iya. Tapi itu ada kasus Nah, ini teman-teman ya. Jadi yang akan dianggap itu dari jalur anak laki-laki ini. Ya, laki-laki ini. Anaknya anak perempuan, cucunya ini nggak dapat. Nggak dapat ini teman-teman. Yang dianggap cuma anaknya laki-laki. Ya, kebetulan tadi itu ada anak perempuan 1, ada anak laki-laki mati meninggal, dan ada cucu ini. Nah, ini kan dapat. Ada anak laki-laki 1 lagi, dia ininya nggak ada, cicit. Nah, jadi kan contoh seperti itu, ya enggak? Ya, jadi tadi contoh tadi itu, misalkan ini anak laki-lakinya 2, yang 1 ini meninggal dunia, ya dua-duanya meninggal, meninggalkan cucu sama cicit dari jalur sini. Ya, terus apalagi nih? Ini sudah habis di sini, ya, 2/3, nanti ini habislah sini ya, jadi hitung aja ini aja, habis untuk ini dibagi terata. Hartanya berapa dibagi jumlah 3 anak ini. 3 ini menjadi dibagi 3 aja. Iya, harta warisan dibagi anak perempuan 3 orang ini. Takmilah sulusain. Ini ya. 1/6 bila ia sendiri atau lebih bersama anak perempuan kandung. Tadi anak perempuan kandung ini ya. Sebagai penyempurna 2/3. Karena maksimal anak perempuan itu bisa mendapatkan 2/3. Ketika masih dapat setengah, masih ada yang lainnya perempuan, itu sebagai penggenap 1/6. Ya. Namun bila dia bersama cucu laki-laki dalam tingkatan yang sama, maka cucu laki-laki menjadikannya asobah. Jadi kalau ini cucu perempuan bersama cucu laki-laki, ya, dia bukan lagi mendapat 1/6, nanti dapatnya asobah bersama cucu laki-laki. Yang laki-laki dapat 2 bagian, yang ini dapatnya 1 bagian. Yang keempat, tidak mendapatkan warisan bila ada anak laki-laki. Tidak mendapatkan warisan dengan laki-laki. Tidak mendapat warisan bila ada 2 anak perempuan atau lebih. Tadi kasusnya tadi ini ya. Ini tidak dapat cucu ini perempuan ini. Tidak dapat ketika ada 2 anak perempuan atau lebih. Namun bila cucu perempuan bersama cucu laki-laki yang setingkat atau lebih rendah tingkatannya, yaitu cicit laki-laki, maka cucu laki menjadikan sebagai asobah. Nah ini namanya saudara mubarok ini seperti ini ya. Jadi nanti tadi kasusnya tadi itu, kalau ini saya ganti cucu laki-laki. Nah gimana kemudian akhirnya? Kalau ini sama, bisa sama, dia asal dari jalur sama, tapi yang jelas dia dari laki-laki sih ya, dari laki-laki Pak, betul, ya dari laki. Cuman dia punya anak 2 kembar, nah tadi itu. Anak laki-laki dan perempuan maksudnya. Ini contohnya di sini Pak. Nah ini, misalkan di sini ya. Ini kasusnya ini, laki-laki dan perempuan ini Pak, cucu laki dan perempuan ini. Nah
misalkan meninggalkan anak perempuan ini tadi 3 dan cucu perempuan dan laki-laki. Ini gimana kemudian bagiannya? Nah, 2 orang ini, cucu perempuan dan laki-laki ini bagiannya adalah asobah, sisa, ini sisa, ya. Berarti nanti ngitungnya ini 2/3, ini 3, ini 2, ini 1. Bagiannya ini kan dapatnya 1. Nah, kita ngitung. Ini benar kan? 3, ini 2 kan benar kan? 3 bagi 3, 1 kali 2, 2 kan? Ini 1 dibagi 2 anak perempuan, 2 anak laki-laki sama perempuan. Nah, cucu ini. Berarti berapa ini kepalanya laki-laki? 2. Jadi laki-laki itu kepalanya 2. Perempuan kepalanya berapa? Berapa orang berarti berapa kepala? 3. 1 dibagi 3 enggak bisa, ya. Berarti ini dikalikan 3 ini. 3 kali 3 berapa? Ini 9. 2 kali 3 6. 1 kali 3 3. Nah, 3 ini baru bisa dibagi. Ini dapatnya 2 bagian, ini dapatnya 1. Pas ya, 6 tambah 3. Oh, kebalik. Nah, ini ya. Ini teman-teman, jadi nanti harta itu dibagi 9. Ya. Untuk 3 anak dapatnya 6 bagian. Cucu yang laki-laki dapat 2, yang perempuan dapatnya 1. Ya. Ya. Ini namanya saudara mubarok. Ya, saudara yang membawa berkah. Kalau nggak ada cucu laki-laki, nggak dapat itu. Ya, nggak dapat. Habis ke 3 anak perempuan itu. Jadi ini namanya saudara mubarok. Nanti akan kita bahas. Namanya saudara pembawa berkah. Kita bawa berkah. Itu kan cucu perempuan dan laki-laki. Dari anak laki-laki ya. Anak laki-lakinya sudah meninggal. Iya. Jadi ahli waris ini meninggal, tapi anaknya sudah meninggal duluan, itu tetap dapat ya. Ini kan ceritanya kan ini sudah meninggal dunia, Pak. Sudah meninggal. Ya, toh? Mayit. Ini mayit, ini mayit, ini mayit. Ini mayit. Kemudian ahli warisnya ini, ya, ini sudah meninggal dunia. Seperti itu. Dapat, karena dia jalur laki-laki, Pak. Laki-laki. Asobah. Anak laki-lakinya asobah. Nah, 3 anak perempuan itu jadi 1 atau 2 anak laki-laki itu kan yang meninggal nggak dapat. Itu nggak dapat karena ada laki-laki kan? Iya. Nah, nanti tinggal asobah anak laki-laki bersama anak perempuan. Nah, ini kalau 3 nanti anak laki-lakinya berapa? Kalau 1 ya dihitung 2 tambah 3 berarti 5. Nanti harta warisan dibagi 5. Ya. 5. Ini untuk anak perempuan 1, 1, 1. Anak laki-lakinya 2. Ya enggak? Ya enggak? Iya. Jadi kalau ini ada anak laki-laki selesai. Berarti ini ketutup semua, ini ketutup semua. Iya, karena yang atas itu menutup yang bawah. Kita lanjut. Kaidah. Ya, dibaca siapa tadi? Monggo Pak Aris dengan kaidah cucu laki-laki menjadikan saudarinya atau anak perempuan utamanya yang levelnya sama sebagai dan menjadikan asobah ahli waris perempuan yang ada di atasnya, kecuali bila perempuan tersebut adalah ahli waris fard mendapat setengah, 2/3 atau seperempat, dan cucu laki-laki menghalangi anak yang ada di bawahnya seperti ini harus ada gambarnya ya.
Kalau cuma bayangke kadang saya bingung. Ya, cucu laki-laki menjadikan saudarinya itu atau anak perempuan pamannya yang levelnya sama sebagai asobah. Ini sebagai ini ya, bukan sebagai asobah. Jadi ya, tadi kan sudah ya, jadi laki-laki, cucu laki-laki bersama cucu perempuan jadikan asobah. Atau nanti ada level di atasnya, nanti kita lihat. Kita lihat kasus dulu. Seorang wafat meninggalkan cucu perempuan dan cucu laki-laki. Cucu perempuan dan cucu laki-laki. Berarti cucu perempuan dapatnya 1 bagian, cucu laki-laki 2 bagian. Paham ya ini ya? Nah. Yang online yang belum paham bisa ditanyakan ya. Ada Pak Panji, ada Mas Hilmawan, Mas Soleh. Pak Panji, gimana Pak Panji? Bisa mengikuti? Kalau online nggak jelas, Tat. Nggak jelasnya karena Layarnya kecil, nggak kebaca itu tadi angka-angkanya juga. oh gitu ya. Nanti tak screenshot ya Pak. Oke, kita. Ya. Mau tanya Ustadz, yang tadi tulisan itu bisa. Yang mana Mas? Yang bagian sebelumnya itu yang coretan-coretan yang tulisan tadi. Ini? Nah itu yang bawah ini, yang bawah sendiri itu. Kan itu cucu perempuan 1, cucu laki-laki 2. Itu kan bagiannya 1 tuh itu. 1 itu untuk 2 cucu itu ya. Iya. Ah, terus itu dapatnya 2, maksudnya 2-nya itu 2 bagian dari 1 itu ya. Yang mana 2 ini? Iya. Iya. Kan laki-laki kan bagiannya kan 2. 2 kali dari perempuan. Berarti itu kalau 1 bagian maksudnya ya. Ini kan tadi kan seperti ini ya. Jadi kenapa tadi? Karena tidak bisa dibagi ya. 1 ini kan nggak bisa dibagi untuk 3 kepala tadi kan. Untuk Iya. 3 kepala. Sehingga harus dikalikan 3 agar nanti bisa dibagi. Ya, sehingga semuanya dikalikan 3. Ya, yang tadinya asal masalahnya cuma 3, dikali 3 sama 6. Nanti harta warisan itu dibagi 9. Ya, 9. Untuk 3 anak perempuan dapatnya 6, kan 2/3. Sisanya nanti dibagi cucu perempuan dan cucu laki-laki. Karena dapatnya 3 pas. Untuk laki-laki dapatnya 2, perempuan 1. Oh iya. Itu dikalikan itu. Iya. Iya. Sudah. Insyaallah. Ustaz, untuk cucu itu baik perempuan atau laki-laki bagiannya sama, Ustaz? Cucu perempuan dapatnya 1 bagian. Cucu laki-laki dapatnya 2 bagian, Mas Gatot. Halo, Mas Gatot? Ya. Saya pikir itu kan laki-laki saya yang ini kan ada 2, Ustaz. Saya pikir cucunya 2 itu. Laki-laki. Oh, ternyata jadi ini kepala, ini bukan 2 orang ya. Ini kepala. Tadi kan cuma untuk mempermudah. Ini 1 orang ya. Jadi cucu lakinya 1, perempuannya 1. Ya, karena laki-laki itu dihitung kepalanya berapa? 2 ya. Itu Mas Gatot. Ini yang cucu ini adalah cucu dari 3 anak perempuan itu atau gimana, Ustaz? Bukan. Dari jalur laki-laki yang lain, Pak. Ini Mas Gatot. Contohnya ini, mayit meninggalkan anak perempuan ini tadi kasusnya. Kemudian yang anak laki-laki sudah meninggal dunia, meninggalkan cucu laki-laki dan cucu perempuan ini. Oh, iya. Ini otomatis tertutup.
Tinggal nanti ngitungnya ini sama ini. Gitu. Jadi bagian cucu itu tadi bukan bagian orang tuanya yang sudah meninggal terus dibagi atau gimana? Bukan seperti itu, Ustaz? Bukan. Jadi ketika yang meninggal itu malah kakeknya. Ya. Jadi yang meninggal adalah ini, mayit ini. Jadi bapaknya sudah meninggal duluan. Iya. Tinggal. Oh, saya pikir jatahnya warisannya untuk cucu tadi itu bagiannya bapaknya yang sudah meninggal, Bukan. bagiannya ayahnya itu tadi, terus dibagi cucu. Ternyata bukan, tetap. Bukan. Jatahnya Oke. ini yang meninggal ini, entah itu nenek atau kakek. Ya. Oh, gitu. Ya, kita lanjutkan sebentar. Ini tadi sudah, kemudian ini ada mayit, orang yang meninggal dunia, kemudian punya anak 2 laki-laki, Andi sama Ali misalkan, contohnya. Kemudian di sini ada Hindun, laki-laki perempuan ini Hindun nih, perempuan ya. Ada Zaki, ya, laki-laki. Ini perempuan, ini laki-laki. Ini ada Fatimah, perempuan. Ini Aisyah sama Aji sudah meninggal dunia, Aisyah laki perempuan, ini Aji laki-laki. Zaki itu mana ini? Zaki menjadikan asobah bersama Hindun ini. Jadi Zaki ini cucu laki-laki menjadikan saudarinya ini sebagai asobah. Ya. Dan Zaki juga bisa menjadikan asobah bersama Fatimah, anak dari pamannya. Tadi ya, ini ya, tadi keterangan dari yang ini tadi ya. Jadi misalkan di sini sama Fatimah, misalkan. Ini nanti bisa menjadi asobah. Dan Zaki juga bisa menjadikan asobah bersama Fatimah, anak dari pamannya. Karena ini selevel ya. Ini kan selevel. Sama-sama keturunan dari ini, anak, ya, cucu. Sama-sama cucu. Ya, sama cucu. Ini tadi maksud keterangan yang tadi itu. Kalau nggak digambar kadang, nah, ini keterangannya ada di bawah. Seorang wafat meninggalkan 2 anak perempuan, cucu perempuan, dan anak dari cucu laki-laki, cicit laki-laki. Ini sama tadi ya berarti? Ya enggak? Sama enggak? Dari jalur laki-laki, gambar 11. Maka 2 anak perempuan mendapatkan 2/3, sedangkan buyut laki-laki mendapatkan buyut laki-laki menjadikan cucu perempuan sebagai asobah. Karena dia ada di level atasnya dan bukan ahli waris fard. Disebabkan telah habis dengan bagian warisan untuk 2 anak perempuan, yaitu 2/3. Sehingga bagi buyut laki-laki dan perempuan mendapatkan sisa sebagai asobah. Ini kasusnya seperti ini. Ada 2 anak perempuan, dapatnya 2/3. Ada cucu perempuan dan cicit laki-laki. Nah, ini cicit ini bisa mengangkat cucu perempuan sebagai asobah. Gambarnya ini, lihat gambarnya aja. Ada mayit. Mayit punya anak 3. Fitri perempuan, Santi perempuan, Ali laki-laki. Yang Ali ini meninggal punya anak 2, Zakita dan Budi. Budi, anak laki-laki meninggal punya anak Susilo. Yang ngapunten ya, Mas Susilo. Ini kebetulan namanya kesebut di sini. Ya, ini ya. Kita lihat, Fitri dan Santi mendapat 2/3. Fitri dan Santi 2/3. Nah, dia anak kan? Susilo menjadikan asobah bil ghair, Susilo menjadikan asobah bil ghair dengan Zakita yang ada di atasnya ini. Karena Zakita ada di level atasnya dan bukan ashabul fard, tidak ada jatah khusus bagi dia. Karena tadi kan kalau ini sudah habis kan ini kan nggak dapat, ya nggak? Iya.
Ini, kecuali kalau dia cuma satu orang, berarti cuma setengah, nanti dapatnya di sini. Dan bukan ashabul farad. Bagian susilo dan zakita sisanya. Jadi nanti ini sebagai asobah. Laki-laki 2 bagian, susilo dapat 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian. Itu walaupun nggak selevel ya, Tat? Iya, walaupun nggak selevel dan dia ada di atasnya dan zakita ini belum dapat jatah khusus dari atasnya, dari 1/6 atau yang lainnya. Jadi dia bisa keangkat adanya susilo ini. Ini tadi yang kita sangka. Seorang wafat meninggalkan seorang anak perempuan, cucu perempuan, dan anak dari cucu laki-laki, cicit laki-laki. Anak perempuan setengah, cucu perempuan 1/6 sebagai pelengkap dari berapa? 2/3. Cicit laki-laki dapatnya sisa. Nanti dari setengah 1/6 asal masalah adalah 6. 6 bagi 2, 3, 6 bagi 6, 1. Ya, toh. Masih ada sisa 2 untuk cicit laki-laki. Ada 5 menit saya nyuplik tentang rot tadi yang kita singgung 183. Nama berapa rot gitu? Rot 108. 108. Nah, rot. Jadi kasus rot seperti tadi itu, dia nggak ada asobah dan tidak bisa menghabiskan yaitu asal masalah tadi. Syarat rot adalah jumlah bagian ahli waris kurang dari asal masalah. Tadi itu masih ada sisa tadi. Penerima bagian pasti tidak dapat menghabiskan harta peninggalan. Ini syaratnya pertama. 2, tidak ada asobah dalam masalah tersebut. Madhab jumhur ulama, sisa harta peninggalan dikembalikan kepada seluruh ahli waris kecuali suami istri. Ini pendapat jumhur ya. Pendapat kalau salah Hanafi, maka istri atau suami masuk dikembalikan hartanya tadi itu. Tapi jumhur yang ini dipakai di Indonesia, madhab Syafi'i itu biasanya pakai yang ini. Tapi apabila tidak ada ahli waris selain suami dan istri, maka mereka mendapatkan sisa harta peninggalan. Ya. Contoh gini, seorang wafat meninggalkan suami dan anak perempuan. Suami dan anak perempuan. Maka suami ini ngambil dulu jatahnya berapa? 1/4. Kenapa 1/4? Karena ada anak. Ya, ada anak. Kalau nggak ada anak dapat berapa? Setengah suami itu. Nah, dia ngambil dulu dapatnya 1/4. Anak perempuan dapatnya berapa? Setengah, ya, setengah. Kalau kita lihat di sini suami kita ambil asal masalahnya 4 dan 2. 4 dibagi 4 1, ya toh. 4 dibagi 2 2, masih ada sisa berapa? 1 kembalikan kepada anak. Ini manhaj jumhur, ya. Jadi suami atau istri itu ngambil bagiannya tok saja. Lainnya kembalikan kepada ahli waris selain suami istri. Contoh yang kedua. Seorang wafat meninggalkan istri dan 3 anak perempuan. Istri dan 3 anak perempuan. Karena ada anak, istri dapat berapa? 1/8. Kalau tidak ada anak, berapa istri? 1/4. Ya. Maka ini lebih mudah gini. Ini langsung jadikan asal masalah 8. 8 bagi 8, 1. Sisanya 7. 7 ini nanti dibagi ini. Tidak dapat kan? Anak perempuan 2, 3, 2/3 plus sisa. Ya. Bentar, berarti kan 7 kali 3. Nah, ini 7 kali 3 karena anak perempuan jumlahnya berapa?
3. Ini kali 3, 3. Ini 8 kali 3, 24. Ya. Sehingga di sini 7 kali 3, 21. Bagi ini istri dapat ambil bagiannya sendiri, 1 bagian tadi 3 bagian. Jadi harta nanti dibagi 24. Nah. Satu kasus. Sahibul farad hanya 1, maka dia mewarisi harta seluruhnya. Jadi kalau cuman meninggalkan anak perempuan 1, nggak ada yang lainnya, laki-laki nggak ada, bapak ibu nggak ada, saudara nggak ada, cuman anak perempuan. Bagaimana dia dapatnya? Dia dapat setengah plus rot. Nah, ya sama saja seperti dia dibagi aja langsung, gitu kan? Ya, langsung kepada anaknya ini. Dapatnya langsung utuh. Ya, utuh. Rot itu artinya kembalian, sisa. Nah, susuk. Nih. Iya, dapat semua akhirnya. Sahibul farad lebih dari 1, maka mereka mewarisi harta seluruhnya sebagai fard dan rot. Anak perempuannya 2, nggak ada yang lainnya, cuma 2 ini. Ya sudah, nanti pakai teori rot ini lebih mudah. Tinggal anaknya berapa 2, harta warisan dibagi 2. Ya, enggak, kalau pakai teori rot ini lebih singkat, artinya tinggal dilihat kepalanya berapa, 2 anak perempuan ini, harta warisan dibagi 2. 1, 1. Kalau pakai teori ini agak lama, walaupun hasilnya sama. Ya, ini 2/3, 3, ya toh, ini dapatnya 2, masih ada sisa 1 kembalikan ke sini. Ya toh, ya toh, setengah-setengah. Ya, sama saja akhirnya nanti ini dibagi 2 saja, langsung selesai. Ya toh. Bisa pahami ya? Ya, pakai teori rot lebih cepat. Anak perempuannya 3, ya sudah, harta itu dibagi berapa? 3. Selesai. Rot. Bila ahli waris bermacam-macam, ada ibu, anak perempuan. Nah ini. Ini kasus tadi contohnya. Ibu dapatnya 1/6. Anak perempuan dapatnya setengah, karena dia 1 orang. Maka asal masalahnya adalah 6. 6 bagi 6 berapa? 1. 6 bagi 2, 3. Berapa ini jumlahnya? 4. Ya, 4. Masih ada 2. Ini namanya rot ya. Nah, untuk menyingkat, ya, ini 6 ini diganti bukan lagi 6, tapi 4. Sejumlah ini. Jumlah 3 sama 1 ini. Ya. Jadi asal masalah jadi 4. Ya. Nanti ini tinggal aja. Ini 1 bagian 1/4, ini 3/4. Jadi harta warisan nanti dibagi 4, nanti ibu dapat 1 bagian, anak perempuan dapat 2, 3 bagian. Selesai. Jadi rot itu bisa mengembalikan sisa itu kemana. Nah, Allah a'lam bishawab. Ya, mungkin itu saja. Ada pertanyaan? Sudah jam 9. Untuk wasiat dan kita maksimal sepertiga ya. Wasiat dan wakaf. Wasiat wakaf. Beda, Pak. Kalau wasiat sepertiga, nggih. Tidak, Pak, beda. Gini, kita bedakan dulu antara hibah, kemudian wasiat, dan warisan. Hibah, pemberian yang dilakukan sebelum meninggal dunia. Saudara serah terima. Itu namanya apa? Hibah. Ya, hibah. Wasiat, pemberian yang nanti serah terimanya dilakukan setelah meninggal dunia. Itu namanya apa? Wasiat. Ya. Kalau warisan adalah nanti nggak ada janji, nggak ada apa, pokoknya nanti harta itu ketika orang meninggal dunia, hartanya jadi harta warisan. Ya. Apanya? Setelah dikurangi untuk wasiat. Jadi pertama untuk pelaksanaan jenazah, yang kedua untuk melunasi hutang kalau masih punya hutang,
Yang ketiga untuk wasiat dan tidak boleh lebih dari sepertiga setelah dikurangi hutang sama penyelenggaraan jenazah. Heeh. Kalau misalnya dia ini ingin wakaf, Wakafnya sudah diserahkan belum, Pak? Padahal sudah ada akad belum? sudah ada akad, tapi waktu meninggal belum. Berarti dia masuk wasiat. Kalau termasuk wasiat. Ya, serah terimanya nanti setelah meninggal dunia. Nanti kalau saya meninggal dunia, itu saya wakafkan, misalkan. Ya, toh? Ya berarti masuknya ke wasiat. Ya enggak? Jadi sepertiganya itu dari wasiat dan itu. Sepertiga. itu. Heeh. Jadi dua masalah itu sepertiga. Maksudnya gimana, Pak? Nanti ini kasusnya gimana? Kalau nanti saya meninggal dunia, ya, nah itu saya wakafkan, harta itu saya wakafkan ya. Jadi wasiatnya berbentuk wakaf, ya enggak? Kan wasiat tersendiri bukan wakaf. Jadi wakaf. Dia ngomongnya gimana? Ngomongnya gimana, Pak? Dia ngomongnya gimana? Saya mau wakaf ini barang A. Terus? Kemudian berwasiat juga untuk barang B gitu. Berarti beda dua barang berarti ya. Berarti yang satu saya wakafkan. Ini sudah diakadkan belum? Masih hidup? Belum. Tapi sudah ada ini ya. Ya saksi aja karena nggak seperti ini. Jadi ngomongnya ini saya wakafkan. Berarti ini sudah masuk pemberian, ya artinya diberikan kepada kaum muslimin. Ini tidak masuk wasiat, Pak. Nanti ini sudah selesai, ini sudah ada serah terima, sudah ada bukti, sudah ada saksi. Berarti sudah ini nanti harus dikurangi itu. Berarti kan nggak boleh lebih dari sepertiga, Pak, ya wakaf juga, Pak. Kalau wakaf boleh, Pak. Kalau wakaf, ya pokoknya dia itu sebelum meninggal dunia sudah diserah terimakan. Kayak hibah itu misalkan ahli waris, dia mengumpulkan ahli waris, dia masih hidup, ya toh. Nanti bagianmu sekian, ya toh. Walaupun hartanya terus habis, gitu kan? Ya boleh-boleh saja, karena dia dihibahkan. Ya, ya tapi sudah diserah terimakan. Ya. Hibah nggak terbatas, tidak lebih dari tidak ada batasannya sepertiga. Karena nanti akan mengurangi jatah ahli waris. Gitu ya. Kenapa nggak bolehnya lebih dari sepertiga? Karena akan mengurangi jatah ahli waris. Gitu kan. Ya kalau hibahnya ketika posisi masih hidup, artinya dia memberikan ya, ini memberikan, dia masih hidup ya posisinya. Ya misalkan kayak dia orang mau sedekah lah, kita sedekah hartanya dia sedekahkan. Ya itu kan hak dia. Ya, hak dia. Yang penting nanti tetap untuk ahli waris, gitu kan? Gitu. Tapi kalau dia ini saya sedekahkan, saya kira-kira sekian ya itu monggo. Tapi kalau sudah ada akad serah terima sebelum meninggal dunia itu namanya hibah. Sedekah, infak itu seperti itu. Kalau nanti wasiat tadi itu nanti baru maksimal sepertiga. Jadi seperti itu. Jadi itu kalau sudah ada serah terima, sudah ada diwakafkan, ya udah itu dengan aja. Iya, wasiat dulu, warisannya untuk ahli waris. Oke, demikian teman-teman sekalian apa yang bisa kita sampaikan. Nanti kalau belum jelas besok kita ulang lagi ya. Pokoknya ditanyakan aja. Nanti kalau saya masih nanti kita juga akan anu lagi. Pokoknya jangan sampai ini seperti ini banyak latihan saja. Makanya tadi saya minta untuk teman-teman itu mempraktekkan kalau ada anggota kita itu yang meninggal itu, karena kita akan tahu, oh ini saya. Jadi lebih mudah daripada bayangke orang lain kan, mending bayangke kejadian yang menimpa anggota kita, anggota keluarga kita. Itu kan lebih enak. Ya. Dan paling banter cuman bapak, ibu, anak, ya kan. Kakek itu paling jarang, ya. Saudara juga ya saudara nanti. Itu cuma itu aja. Jarang sampai Mbah Cicit, Mbah Buyut keberapa kan jarang. Ya kadang dibahas juga tapi jarang terjadi. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Nggih. Nggih, ndherekaken nggih. Nggih. Salam.